Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Ananda Ibu semua. Baik, Bu. Alhamdulillah, udah pada makan siang? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai semua kegiatan kita pada hari ini, kita alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dong ketua kelas bikin doanya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Apakah teman-temannya pada hadir semua? Hadir, Bu. Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit ya? Iya. Siapa tuh? Alivia. Alivia ya. Oke, terima kasih ya. Nanti Ibu list ya siapa yang sedang berhalangan hadir. Ya, Bu. Oke. Untuk kegiatan kita minggu lalu ada yang masih ingat? Boleh sih Pak? Materi minggu lalu itu tentang self love, Bu. Tentang self love ya. Gimana teman-teman yang lain? Sama, Sama ya. Oke. Nah, untuk minggu ini kita itu tema kegiatan kita itu mengenai stoikisme. Ada yang udah tahu apa itu stoikisme? Belum. Oke. Nah, biar lebih paham mengenai stoikisme ini, untuk pendahulunya Ibu akan menampilkan sebuah video dulu ya. Ya, Bu. Ini ya videonya, boleh Nanda Ibu pahami ya. Ya, Bu. Kalau sampai seorang manusia punya pikiran sendiri, itu akan lupa kalau lu sukses di sana bandingin sama orang. Karena sepatu kita tidak sama. Ya, lu harus berjuang dengan cara lu sendiri. Kapan terakhir kali kamu? Oke. Nah, video singkat tadi ada yang bisa merangkumkan walaupun videonya singkat? Bisa, Bu. Iya, boleh. Kalau menurut saya video ini tentang jangan bandingkan proses kita dengan orang lain, Bu. Soalnya kan setiap orang punya caranya untuk sukses, Bu. Oke, benar. Terima kasih ya, Bayu. Iya, Bu. Nah, tadi udah sedikit berbahas nih mengenai materi kita. Ibu mau nanya dong, dari Anda semua, ada nggak yang minggu ini tuh lagi mengalami suatu hal yang di luar kendali dia? Bu. Boleh, Fanya? Jadi kegiatan akhir-akhir ini yang tidak bisa saya kendalikan itu marah-marah sendiri, Bu. Karena kan hari Senin kemarin tuh saya udah buru-buru datang ke sekolah. Terus keadaan juga hujan, macet gitu kan, Bu. Ternyata gurunya berhalangan hadir, Bu. Terus karena itu saya tuh ngerasa saya tuh bersikap emosi banget gitu, Bu. Oh, Kayak iya. nggak bisa dikendalikan aja gitu. Oke, terima kasih ya, Fanya. Bu. Nah, dari apa yang udah Fanya alami tadi tuh, nah Fanya tuh bisa fokus pada hal-hal yang Fanya kendalikan. Nah, terus bisa juga untuk mengikhlaskan apa yang udah terjadi, karena udah terjadi ya Fanya. Jadi kita nggak perlu membuang banyak energi untuk memikirkan suatu hal yang sudah terjadi begitu. Bagaimana Anda semua, apakah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sepertinya masih nggak semangat nih. Ibu pengen es breaking dulu, boleh? Boleh. Oke, kita es breaking ya, tetap di kursi aja ya Nanda. Ya, Bu. Nah, ini tuh es breakingnya tuh mirip ABC 5 dasar, tapi dia tuh nggak ABC 5 dasar. Jadi, Gimana tuh? jadi gini, dijelaskan sedikit ya. Jadi itu kita main apa yang misalnya contohnya, coba Ananda sebutkan nama-nama negara gitu kan. Nah, dimulai dari Nining, lanjut ke Syifa, lanjut ke Gaga gitu ya. Nah, tapi setiap orang tuh mempunyai waktu 3 detik. Apakah paham? Paham, Bu. Nanti yang salah dia menyimpulkan ya kegiatan kita pada hari ini. Oke, Bu. Jadi Ananda fokus ya. Sebutkan nama-nama negara. Kita mulai ya dari Nining. Indonesia, Malaysia, Singapura, Albania, Palestina. Udah. Menyebutkan nama apa nih? Hewan, Bu. Hewan, boleh dari Gaga. Ini Anjing, kucing, beruang, gajah. Kucing. Menyimpulkan dan Bayu untuk memberikan kesan dan pesan ya. Setuju Ananda? Setuju. Oke.
Jadi ikutin ibu ya. Apa Bi? Oke, tadi tekniknya itu Ananda boleh tarik nafasnya 4 detik, lalu hembuskan selama 4 detik juga. Kita mulai sekarang ya, coba Ananda praktikkan. 1, 2, 3. Oke, gimana Ananda? Apakah agak lega? Sebenarnya dia tuh 3 kali sih. Jadi kalau misalnya Ananda ingin, boleh dicoba lagi di rumah ya. Nah, di sini kan materi kita ada mengenai cara mengendalikan emosi. Ada nggak Ananda Ibu ingin memberikan contoh nih dari misalnya buang pikiran negatif itu tuh gimana contohnya? Yang pernah Ananda Ibu alami? Boleh? Saya Bu. Boleh Syifa. Jadi cara yang pertama itu membuang pikiran negatif Bu. Kalau Syifa biasanya dengan menggantinya dengan pikiran yang positif Bu. Kayak misalnya nggak bisa nih kerjain tugas ini gini, tapi dirubah jadi pasti bisa, harus bisa ya gitu Bu. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Saya boleh Dian. Alihkan perhatian alihkan perhatian itu ke hobi Bu, biar kita tuh nggak kepikiran gitu loh sama masalah kita. Kalau Dian apa hobinya? Hobi saya berenang Bu. Oke, makasih ya Dian. Iya, Bu. Oke, applause dong. Tangan ya untuk teman-teman kita tadi. Nah, biar anak-anak Ibu lebih paham mengenai materi kita pada hari ini, Ibu ada sebuah game nih untuk anak-anak semua. Apa tuh Bu? Oke, bentar ya. Oke, bentar ya. Oke, jadi game kita hari ini tuh namanya Stoikopolis. Jadi itu tuh mirip sama game ini untuk lebih mengenal mengenai materi kita pada hari ini. Oke? Oke Bu. Oke, Ibu minta Anda Ibu semua untuk berdiri dan bagi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Oke. Ya. Jadi nanti dadunya dilempar sebanyak 2 kali ya Anda. Ya, Bu. Mulai. Oke, dimulai dari kelompok ini dulu ya. Oke, 2 kali ya Pak Ibu. Di luar Pak Ibu, di luar. Iya. Langsung. Langsung 2 kali ya. Oke. 5. Satu situasi ya Bayu. Oke. Oke. Dipilih aja. Baca sekarang Bu. Ya boleh sama teman-teman kelompoknya. Nih. Diketahui saat rajin sama teman karena rajin itu juga apakah ini bisa kamu kendalikan kalau nih Bayu Kita sok rajin sama teman karena rajin ngumpulin tugas. Tugasmu 1. Apakah ini bisa kamu kendalikan? Bisa. 2. Kalau kamu pakai prinsip stoikisme, apa respon yang tepat? Respon saya adalah respon dengan tenang tanpa emosi. Tadi ya dari kelompok A. Ya. Mau main juga? Mau. Kita mulai ya, siapa mau main di kelompok A? Oke. Oke, Pipi boleh dilempar dadunya? Ya, 2 kali ya. Oke. Agak kuat aja bantingnya. 1. Teman, bagaimana dia mengatur emosinya? Nah, kalau dari saya mengatur emosi itu bisa dengan menenangkan pikiran lalu bernafas sesuai dengan prinsip yang sudah dijelaskan dan teknik yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi. Kalau saya langsung pergi ke tempat yang lebih tenang dulu. Contohnya Gaga? Misalnya pergi ke taman atau ke tempat wisata gitu. Kalau saya bawa ibadah. Kalau untuk saya, kalau ingin mengatur emosi, saya mirip dengan teman saya sebelah ini. Saya lebih suka di tempat yang tenang dulu, seperti di kos saya sendiri. Terus saya menenangkan pikiran saya di situ.
Oke, terima kasih Ananda Ibu semua. Boleh dong aplaus untuk siapa perwakilan ini? Sekarang Bu. Iya. 3 6 Ucapkan kalimat afirmasi. Oke, jadi Ucapkan kalimat afirmasi. Afirmasi loh. Afirmasi. Dah. Ucapkan kalimat afirmasi. Saya pasti bisa melewati masalah ini karena saya adalah orang kuat. Saya bisa ngelewatin semuanya dengan tenang. Saya bisa ngelewatin masalah yang saya hadapi tapi harus makan es krim. Saya bisa ngelewatin semua ujian ini Bu dengan tenang karena saya pasti bisa. Oke, pilih kotak mana saja yang ingin kamu lihat. Situasi Bu. Oke, ini kotak ini. Dari kelompok B. Boleh Bu. Kamu udah belajar keras, tapi nilaimu tetap gak sesuai harapan. Tugasnya, apa yang masih bisa kamu kendalikan dalam situasi ini, dan respon apa yang bisa kamu ambil biar tetap tenang. Oke. Boleh dijawab satu persatu. Bu, dari yang apa yang masih bisa kamu kendalikan dalam situasi ini, mungkin reaksi saya Bu, reaksi saya mungkin akan berusaha lebih tenang Bu, menyikapinya dengan baik. Kemudian respon apa yang bisa kamu ambil biar tetap tenang? Mungkin saya lebih mengevaluasi kembali bagaimana sistem saya belajar Bu supaya lebih optimal. Oke, selanjutnya. Kalau saya Bu, yang pertama itu apa yang masih bisa kamu kendalikan dalam situasi ini, harus tetap terus belajar Bu untuk meningkatkannya Bu. Terus yang kedua, respon apa yang bisa kamu ambil biar tetap tenang, dan coba ikhlas Bu dengan hasil yang sudah didapatkan. Oke. Kalau saya Bu, apa yang masih bisa kamu kendalikan dalam situasi ini itu mengendalikan emosi saya karena sedikit yang kecewa mungkin Bu. Terus respon apa yang bisa kamu ambil biar tetap tenang? Mencoba untuk tetap ikhlas dalam menghadapi dan tetap terus berusaha belajar. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kalau saya Bu, apa yang masih bisa kamu kendalikan dalam situasi ini? Yang bisa saya kendalikan itu emosi saya karena saya pasti bisa lagi untuk mencoba untuk kedepannya lagi. Terus untuk respon apa yang bisa kamu ambil biar tetap tenang, yaitu saya akan afirmasi diri untuk terus berusaha terus untuk kedepannya karena gagal itu bukan berarti selamanya gagal. Oke, terima kasih ya kelompok B. Oke, karena gamenya udah selesai, terima kasih Ananda semua dan boleh dong kursinya dikembalikan. Oke, makasih Ananda semua. Bagaimana tadi permainannya, apakah seru? Seru. Nah, karena tadi Ananda Ibu sudah berpartisipasi semua, Ibu ingin memberikan reward satu persatu untuk Ananda semua. Mau? Mau. Ayo sekarang aja ya. Yeay. Ini untuk Nia. Ini untuk Siva. Ini untuk Gaga. Ini untuk Uya. Ini untuk Ian. Ini untuk Fanya. Bagaimana Nanda Ibu, apakah senang? Senang. Oke, boleh dimakan nanti ya Nanda Ibu semua? Oke, nah karena kita udah di penghujung kegiatan, tadi kan udah kita speaking. Siapa tadi yang ingin menyimpulkan? Saya. Bu, jadi stoikisme itu adalah cara untuk membantu seseorang itu untuk mengelola emosi.
dan cara juga supaya seseorang itu dapat mengendalikan apa yang dia rasakan agar terus tetap bersikap tenang dan rasional serta tangguh dalam masalah-masalah kehidupan dan tekanan hidup yang diterimanya gitu Bu. Oke, Fanya bagus sekali ya, kita aplaus dulu dong buat kamu. Oke, selanjutnya tadi kesan dan pesan siapa? Saya Bu, kesan untuk pembelajaran hari ini, pembelajarannya itu membuat saya lebih tahu Bu stoikisme, cara mengatasi emosi dengan stoikisme itu Bu. Oke, baiklah Ananda semua, untuk kegiatan minggu depan mau di mana nih? Di Sowana ya, jamnya? Oke, kita ketemu lagi ya minggu depan. Dan untuk Ananda semua jangan lupa ya isi Google Form yang telah edukasi di WhatsApp group ya, oke? Oke, tutup ya. Oh iya, karena kita tadi sudah memulainya dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Boleh ditutup ke kelas? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda semua.